Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ya, kita ditunjukkan Allah dengan besar yang pada akhirnya kita juga akan disolatkan seperti tadi. Mudah-mudahan sisa usia yang masih Allah berikan selalu kita maksimalkan dengan kebaikan amal soleh yang tidak pernah kita sesali nantinya. Karena nikmat kadang baru terasa kalau sudah hilang. Nikmat sehat juga begitu. Nikmat tidur enak juga begitu. Tapi mudah-mudahan kita disadarkan bahwa selama ini dalam kenikmatan bukan dengan hilangnya, tapi dengan banyaknya, dengan melimpahnya. Dan semoga kehadiran di masjid, di rumah Allah dalam thalabul ilmi menjadi bagian dari rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengundang nikmat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menceritakan kepada umatnya, pada kita semua tentang semua tanda-tanda akhir zaman yang akan dialami oleh umat beliau dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai manusia akhir zaman. Dan Syekh Muhammad Al-Uraini menyusun dalam kitab beliau, kitab Nihayatul Alam, 131 tanda-tanda akhir zaman, yang 51 tanda sudah kita sampaikan kaji bersama. Insya Allah hari ini kita masuk ke tanda 52. Judulnya Zakhrafatul Masajidi wa Tabahi biha. Masjid yang dihias dan berbangga-bangga dengan hiasan masjid tersebut. Zakhrafatul Masajidi wa Tabahi biha. Seperti biasa kita akan membaca dulu kitabnya sebelum kita masuk ke pembahasannya, karena insya Allah tidak terlalu panjang ya, hanya satu halaman saja, dua halaman seketika. Al-aslu, kata beliau, al-aslu annal masajida daurun li'ibadatillahi azza wa jalla yabniha al-'abdu ihtisaban lil ajri wa thawab. Al-aslu, pada asalnya, pada dasarnya, bahwa masjid punya peran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dibangun oleh seseorang hamba dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin fi akhir zamani sayabni adadun minan nasil masajida wa yuzakhifunaha. Namun di akhir zaman sekelompok orang akan membangun masjid dan menghiasinya. Wa yatabaha kullu syakhsin bijamalin wa zakharifil masjidil ladzi banahu. Dan setiap orang akan berbangga-bangga. Tabaha artinya berbangga-bangga.
Wa yatabaha kullu syakhsin, dan setiap orang akan berbangga-bangga bijamalin wa zakharifil masjidil ladzi banahu, berbangga-bangga dengan keindahan dan perhiasan masjid yang telah dia bangunnya itu. Wa rubbama adhaharu dzalika fi wasailil i'lam, dan boleh jadi mereka akan menampakkan ini semua di media-media sosial. Wasailil i'lam artinya media massa atau media sosial. Fatansarifu qulubul musallina 'anil ibadati ila an-nadhari fi zakharifi. Akhirnya hati orang-orang yang sedang sholat akan berpaling dari ibadah, dari kekhusyuan di dalam sholatnya, berpaling ke pemandangan dalam hiasan-hiasan di masjid tersebut. Fatansarifu, maka akan berpaling qulubul musallin, hati orang-orang yang sedang sholat, dari ibadahnya ke pemandangan yang ada di perhiasan-hiasan masjid tersebut. Kemudian beliau mengutip hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intinya dari hadis ini sebetulnya, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga pada masjid-masjidnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai manusia menjadikan masjid sebagai sarana berbangga-bangga, sarana untuk berlomba-lomba dalam kemewahan, kemegahan, kebanggaan. Wa qad hadzara 'adadun minas sahabah, dan banyak para sahabat yang sudah memberikan warning, memberikan peringatan, minal insyighali bitazyinil masajid wal insyighali bidzalika an imaratiha bil ibadati wal dzikri wat tha'ah. Beberapa sahabat sudah memberikan peringatan dari kesibukan menghias masjid sehingga melenakan dari memakmurkannya dengan ibadah, zikir, dan ketaatan. Qala Ibnu Abbas, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafahal yahudu wan nasara. Kelak kalian akan menghiasi masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ini bukan hadis, ini pernyataan atau athar Abdullah bin Abbas. Tentu Abdullah bin Abbas kalau berbicara punya sandaran sebagai seorang sahabat, sebagai ahli tafsir, beliau pasti punya rujukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya praktek Yahudi dan Nasrani banyak yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini tentang menghiasi tempat ibadahnya. Qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam kitab Fathul Bari, at-tashyidu raf'ul bina'i wa tadhiruhu. Renovasi masjid itu hanyalah meninggikan bangunannya dan memanjangkan atau meluaskan gedungnya. Wa innama zakhrafatil yahudu wan nasara ma'abidaha hina harrafu kutubahu wa baddaluha. Yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani saat mereka menghiasi tempat ibadahnya
ketika mereka mulai melenceng dari kitabnya dan mulai banyak mengganti isinya. Harrafu kutubahum wa baddaluha. Kata Imam Al-Baghawi, kalau kitab suci sudah mulai sudah mulai terjadi penyelewengan, maka tempat ibadah juga akan mengalami korban berikutnya. Wa qala Al-Khattabi, dan Imam Khattabi juga berkomentar, wa innama zakhrafatil yahud wan nasara kana isaha wa bai'aha hina hurrifatil kutubu wa baddalatha fadayya'u ad-din wa araju 'ala az-zakharifi wat tazyid. Kata Imam Al-Khattabi, Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka, wa bi'aha, ya, gereja-gereja mereka dan tempat ibadah mereka, hina harrafatil kutub, saat mereka menyimpang, menyeleweng dari kitab sucinya. Jadi ada relevansi antara menjauh dari agama, tapi di sisi yang lain memperindah tempat ibadahnya. Kalau bicara tempat ibadah, bagus-bagus. Kalau bicara tentang gerejanya, indah-indah. Tapi kalau ditanya apa isi kitabnya, nggak tahu. Semangatnya semangat berlomba untuk membangun, semangatnya berlomba untuk memperindah, semangatnya adalah semangat untuk penampilan, meskipun itu penampilan tempat ibadah. Tapi di sisi yang lain, dengan kitab sucinya, dengan kutubnya, dengan panduan dalam hidupnya, berjarak. Hina harrafatil kutub wa baddalatha, ketika terjadi penyimpangan terhadap kitab sucinya dan mengganti isinya, fadayya'u ad-din, maka mereka menyia-nyiakan agama, wa araju 'ala az-zakharifi wat tazyid, dan fokusnya lebih ke hal-hal yang sifatnya ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan. Jadi lebih ke tidak esensial, lebih ke penampakan, lebih ke kulit, lebih ke bungkus. Wa zakhrafatul masajidil yaum laha suwar, dan menghiasi masjid pada hari ini memiliki beberapa bentuk. Minha, diantaranya, naqshul judrani bil alwani wal asbaghil mukhtalifah, menghias. Naqshun itu kalau bahasa kita mengukir dinding-dinding dengan warna cat yang begitu beragam. Wa wad'ut tasawir, dan meletakkan banyak gambar-gambar. Wa anwa'is sujjad, dan beragamnya sejadah. Wan nuqush, dan ukiran-ukiran. Wal qanadilil muzayyanatil mubalaghu fiha, dan lampu-lampu yang tergantung, yang menggantung, yang dihiasi dan berlebihan pada hiasan tersebut. Ila darajati annaka law jama'ta qimataz zakharifi wa takalifi thariyatil bahidati tsaman, sampai pada derajat, sampai pada tingkat, seandainya Anda mengumpulkan semua nilai, semua nominal dari semua perhiasan ini yang sangat mahal, lakana kafiyatan libina'i iddati masajid, sungguh sangat cukup untuk membangun masjid yang baru lagi. Bukan cuma satu, bahkan iddat masajid, beberapa masjid. Seandainya hiasan-hiasan itu kemudian disederhanakan, dikumpulkan, masih cukup untuk bikin masjid di tempat yang lain lagi. Wala ya'ni hadza ihmalul masajidi wa furushahat furushul hasan. Tentu ini bukan berarti meninggalkan masjid dengan keadaan yang terbengkalai.
au bina'aha ala ashkalin dha'ifatin au hasyah, atau membangun masjid dengan bentuk yang lemah dan gampang rubuh. Wa innamal manhiyu anhu al-mubalaghatu fit tazyini wal israfi fi dzalik. Akan tetapi yang terlarang adalah berlebihan dalam memberikan hiasannya dan boros dalam membangunnya. An Abi Darda, kemudian beliau menutup. Alhamdulillah selesai. Kemudian beliau menutup dengan komentar Abu Darda radhiyallahu anhu. Bukan hadis, ini asar Abu Darda. Kata Abu Darda, "Idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddamahu 'alaikum." Apabila kalian menghiasi masjid-masjid kalian, menghiasi mushaf kalian, maka kehancuran akan terjadi kepada kalian. Selesai. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifayah. Intinya sudah dapat begitu ya. Baik. Bapak yang Allah muliakan, tema kita judulnya menautkan hati dengan masjid. Kita mulai dengan surat At-Taubah ayat 107. Surat ke-9 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirarahu wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Satu ayat lagi. La taqum fihi abada lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, orang munafik mereka membangun masjid juga. Jadi masjid di zaman Nabi bukan hanya masjid Nabawi, karena tidak semua orang tinggalnya dekat dengan kota Madinah. Ada yang membangun masjid Quba, ada yang masjid Qiblatain, mengenal masjid Qiblatain. Sehingga di beberapa kampung juga, di beberapa tempat ada masjid masing-masing. Dan orang munafik mereka juga bikin masjid. Secara gedung, secara infrastruktur, secara bentuk mungkin tidak berbeda dengan masjid yang lain. Tapi tujuan, motif, niat awal mereka membangun masjid dibocorkan oleh Allah. Tujuannya ada 4. Ada diraran, ada kufran, ada tafriqan, dan ada irsadan. Diraran, kufran, tafriqan, irsadan. Jangan salah dalam niat membangun masjid, karena orang munafik juga mereka membangun masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditanya, jawaban mereka wala yahlifunna in aradna illa al-husna.
Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Tujuan kami bagus kok. Kami bukan bikin gereja, kami bukan bikin diskotik, kami bukan bikin tempat dugem, kami bukan bikin tempat prostitusi, kami bikin masjid. Wala yahlifunna, mereka sampai bersumpah demi Allah. Tujuan kami baik, in aradna illal husna, cita-cita kami baik. Kami nyumbang, kami mengumpulkan harta, kami menyisihkan sebagian dari rezeki kami. Tujuan kami baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah yang menjadi saksi bahwa sumpah mereka itu palsu dan dusta. Nah, empat tujuan mereka membangun masjid inilah yang kemudian menjadi landasan dari tema kita. Kira-kira masuknya ke yang mana? Nanti silahkan dinilainya. Apakah ke diraran atau ke kufran atau ke tafriqan atau ke irsadan. Diraran artinya menimbulkan kemadaratan. Menimbulkan kemadaratan. Mungkinkah masjid dibangun bisa menimbulkan madarat? Kalau tidak ada kejadiannya di zaman Rasul, mungkin kita ngomongnya juga agak ragu. Masa masjid dibangun untuk menimbulkan madarat? Tapi karena Allah yang berfirman, karena ini pernah kejadian, mungkin. Dan kalau dikaitkan dengan tema bermegah-megahan membangun masjid, apa hubungannya dengan dirar? Saya lupa riwayatnya, apakah Abdullah bin Abbas atau Umar bin Khattab. Kata beliau, seandainya masjid dibangun dengan mewah, sementara di kanan, kiri, depan, belakangnya banyak mukmin yang kelaparan dan kehausan, maka masjid yang demikian adalah masjid yang diroron, menyakiti hati, menimbulkan kemudaratan kepada orang yang beriman. Diror itu artinya madarat. Madaratnya dari mana? Madaratnya ketika melihat masjidnya begitu mewah, tapi kanan dan kiri banyak yang tidak bisa dapat makan. Do pakai huruf do. Diraran. Dari kata madarat, dari kata dur, yadur. Jadi sangat menyakitkan kalau seandainya diumumkan bahwa saldo ada 200 triliun misalnya gitu ya. Saldo DKM ada 200 triliun, tapi kemudian ada jemaah yang kelaparan dan susah cari makan misalnya. Contoh. Misalnya bangunannya begitu mewah dan megah, tapi ada yang kanan dan kirinya bahkan untuk punya rumah juga susah. Ini namanya doror, jadi dirar. Yang kedua, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran. Kufur untuk kekufuran. Kufur bisa bermakna kufur lawan iman, atau kufur juga bisa bermakna kufur lawan syukur. Dua-duanya sama-sama lawannya adalah kufur. Kufur lawan syukur atau kufur lawan dari iman. Memang yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat ayat ini turun, orang munafik membuat masjid sebagai markas untuk mengkafirkan orang, untuk membangun kekuatan kekafiran. Karena di dalamnya mereka nggak percaya, hati mereka sebetulnya nggak percaya ke Islam. Cuman penampakan dan zahirnya
Mereka harus seperti umat Islam. Tapi kufur juga bisa bermakna kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan salah satu bentuk dari kufur nikmat adalah israf, tadbir, ya, mubazir atau berlebih-lebihan. Apa bedanya mubazir dengan israf? Kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Tadbir atau israf. Kalau tujuannya untuk maksiat, tujuannya untuk keburukan, walaupun hanya 1 rupiah, namanya mubazir. Namanya mubazir. Kalau jalannya salah, walaupun sedikit, namanya mubazir. Nyumbang ke tempat pelacuran, walaupun cuma 1 rupiah, itu namanya mubazir. Tapi kalau israf, berlebih-lebihan, itu di jalan yang benar, hanya di atas kecukupan, di atas kewajaran. Makan ya normal. Tapi kalau makan sampai harus 10 juta sekali makan, karena beli daging Wagyu A5 langsung diimpor dari Jepang misalnya, ya, sabu haji unggal dinten, mulek, sabu haji unggal dinten. Kalau mubazir itu harta atau rezeki yang dikeluarkan di jalan yang tidak benar, walaupun sedikit, namanya mubazir. Kalau israf atau musrif, di jalan yang benar tapi melebihi dari batas yang wajar. Walladzina takhadhu masjidan firaran wa kufra, membangun masjid yang kufur nikmat ketika mengeluarkan dana, penggunaan dana yang tidak sesuai atau yang melebihi batas kewajaran. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Ada masjid di zaman Nabi dibangun tujuannya untuk tafriqan bainal mu'minin, memecah belah antara orang-orang yang beriman. Dan ya, tujuan masjid itu dibangun oleh Nabi untuk menyatu, mengumpulkan, menyatukan, mempersatukan. Jadi kalau masjid kemudian malah jadi sebab umat beriman, orang yang beriman malah berselisih, bersengketa, akhirnya depan masjid ada masjid lagi, 1 RT malah jadi terpecah gara-gara ada 2 masjid. Nah, hal yang seperti ini hal-hal yang memang miris dan menyedihkan. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulah, serta masjidnya menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Irsad itu maknanya memantau, mengawasi, mencari celah, menunggu ketergelinciran orang beriman, namanya irsadan. Markas lah bahasa kita. Markas yang digunakan untuk menyerang orang-orang beriman. Sementara di ayat berikutnya, Bapak Ibu, di ayat 108, la taqum fihi abada, jangan kalian sembahyang dalam masjid seperti itu selama-lamanya. Nabi dilarang oleh Allah untuk sholat di masjid ad-dirar, ya, masjid yang tujuannya seperti ini. La masjidun usisa ala taqwa, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama lebih patut sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang yang selalu ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang berusaha membersihkan diri. Jadi ada 2 kategori masjid di ayat 107, 108 ini.
Yang pertama, masjid yang dibangun dengan fondasi takwa, dan yang kedua, masjid yang dibangun dengan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan. Di ayat 108 tadi, masjid yang dibangun di atas fondasi takwa lebih layak untuk sholat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik. Di mana takwa dalam membangun masjid, saat pembangunannya terjaga dari 4 hal. Jangan membangun masjid yang menimbulkan madarat, diraran. Jangan membangun masjid yang menimbulkan kekufuran, baik itu kufur iman ataupun kufur nikmat. Yang keempat, jangan membangun masjid yang tujuannya bisa memecah belah si kaya dan si miskin, memecah belah barisan umat Islam, tafriqan. Layaknya sebuah masjid bisa merangkul banyak latar belakang dan banyak golongan. Apapun latar belakangnya, apapun benderanya, siapapun orang tersebut berkumpul di masjid. Jangan sampai tafriqan. Inilah masjid yang dibangun di atas takwa. Dan yang keempat, irsadan. Jangan sampai masjid kemudian menjadi tempat untuk mencari-cari kekurangan sesama kaum muslimin. Jangan sampai masjid kemudian digunakan sebagai tempat untuk menyerang sesama kaum muslimin. Irsadan. Jangan sampai di masjid justru yang dikenal dari masjid tersebut adalah tempat sesama muslim. Orang itu kalau ingin mencari kekurangan muslim yang lainnya, carilah di masjid tersebut. Nanti bakal ketemu kekurangan fulan di masjid tersebut. Namanya irsadan. Irsadan. Makna takwa dalam membangun masjid terjaga dari 4 hal: diraran, kufran, tafriqan, dan irsadan. Baik, kembali ke tema tentang membangun masjid dan tanda hari kiamat berbangga-bangga dengan membangun masjid yang mewah. Maka ada 3 hal dari kitab yang tadi kita baca yang menjadi concern para sahabat, para ulama. Tadi kita menyebut ada Ibnu Abbas, ya, ada Al-Baghawi, ada Al-Khattabi. Yang pertama, mencegah peniruan terhadap umat lain. Memang yang dibangun rumah Allah, yang dibangun adalah masjid, tapi ada batasannya. Jangan sampai meniru umat lain, meniru Yahudi dan Nasrani, meniru ahli kitab. Yang kedua, menghindari kesombongan dan berbangga-bangga. Ayatnya ini adalah rumah Allah, mendekatkan kepada Allah, bukan malah makin menjaga jarak dan membuat jarak dengan Allah. Yang terakhir, menjaga kekhusyuan ibadah. Ini yang tadi kita baca, ya, kata Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Apa berarti masjid harus dibiarkan polos tanpa ada pernak-pernik sama sekali? Enggak, bukan begitu. Tadi sudah disampaikan di kitabnya, yang tidak boleh adalah berlebihan, yang kemudian menyakiti hati orang beriman yang melihatnya, menyakiti hati jamaah yang melihatnya, menyakiti jamaah yang kesulitan makan, yang berada di sekitar masjid dan sekitarnya. La tuzakhrifunnaha kama zakhrafil yahud wan nasara. Bapak Ibu kalau melihat gereja memang megah-megah dan mewah-mewah, gitu ya. Megah dan mewah. Hingga Abdullah bin Abbas juga memprediksi kalau
umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjerumus ke dalam perbuatan yang sama, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, dan seterusnya. Kata Nabi, la taqumu sa'ah. Yang kedua, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia saling bermegah-megahan, saling berbangga-bangga, saling berlomba-lomba fil masajid, dalam membangun masjidnya, dalam keindahan dan ornamen perhiasan-perhiasan yang ada di dalam masjidnya. Dan kalimat yatabaha, Gus Baha, bahayubahi bihinnas. Bahayubahi memang artinya membanggakan sesuatu. Tapi yang dibanggakan perhiasannya. Sebetulnya bukan. Saat membanggakan perhiasan yang ada di masjid, apa sebetulnya yang sedang dia banggakan? Kemampuan hartanya, duitnya, gitu ya. Saya punya duit dan duit saya kemudian dibelikan untuk perhiasan ke masjid. Jadi flexing syar'i. Flexing judulnya, cuman covernya masjid. Covernya masjid. Yatabaha fil masajid. Sehingga kelihatan lebih, wah masya Allah, wah masya Allah. Tipis batasnya antara dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti iklan. Namanya juga iklannya soal aneh-aneh iklan. Jadi saat DKM mengumumkan Bapak Fulan nyumbang untuk masjid 50.000, Bapak Fulan nyumbang untuk masjid 20.000, Bapak Fulan nyumbang untuk masjid 100.000, hamba Allah nyumbang untuk masjid 10 juta. Siapa nih hamba Allah? Ada yang naik, saya hamba Allah gitu. Gitu. Jadi bungkusnya mungkin nampak seperti syar'i, tapi ya Allah lebih tahu isi hati setiap orang. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Yang ketiga, poin yang ketiga yang menjadi batasan dalam membangun dan menghias masjid. Satu, jangan sampai meniru Yahudi dan Nasrani. Batasan yang kedua dalam membangun menghias masjid, menghindari kesombongan dan berbangga. Yang ketiga, pastikan tidak mengganggu kekhusyuan. Dalam kisah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, karena qiramun li Aisyah qad satarat bihi janiba baitiha. Siti Aisyah mempunyai kain penutup yang menutupi rumahnya, gording kalau bahasa kita, dan gordingnya yang menghadap ke arah kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amiti qiramaki hadha anni fa innahu la yazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Ambillah penutupmu itu wahai Aisyah, ambillah gordeng ini, tolong singkirkan. Sungguh gambar-gambarnya telah mengganggu salat saya. Jadi Nabi yang punya tingkat khusyuk paling tinggi terganggu dengan hiasan-hiasan yang nempel di gordeng depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga diminta supaya disingkirkan. Jangan sampai
hiasan itu justru ada di posisi depan dan terjangkau oleh mata jamaah. Kalau pengen bikin hiasan, leluhur dari sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang sekalian, atau sekalian di atas. Kalau di atas kan nggak boleh jamaah kemudian leluhur suasana. Jadi karena posisinya ada di depan, kata Nabi, singkirkan, jangan sampai kelihatan di depan saya. Dan dalam beberapa mazhab, ini saya coba mengumpulkan hukum menghias masjid berdasarkan 4 mazhab dengan beragam contoh-contohnya. Pertama, hukum hiasan secara umum. Dalam mazhab Hanafi boleh, menjadi makruh jika mengganggu atau berlebihan. Kelihatannya. Dalam mazhab Hanafi itu di kalau sekarang di Turki mazhabnya Hanafi, di Pakistan, India mazhabnya juga Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, hukum hiasan masjid secara umum boleh, tapi kalau mengganggu dan berlebihan jadi makruh. Dalam mazhab Maliki makruh jika dikhawatirkan mengganggu, jika tidak maka boleh. Tentu dengan batasan tadi ya, tidak diroron, tidak kufran, tidak tafriq. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Selain emas dan perak hukumnya haram. Kalau pakai hiasan masjid, kaligrafi pakai emas misalnya, bukan tinta emasnya, emas betulan, atau kubahnya langsung dari emas. Dalam mazhab Syafi'i, kalau pakai emas, pakai perak hukumnya haram. Selain itu hukumnya makruh. Sama seperti dalam mazhab Hambali. Makruh dalam mazhab Hanafi karena membebani biaya. Makruh jika dikhawatirkan mengganggu. Hiasan di dinding kiblat, nah ini makruh semuanya karena mengganggu pemandangan, mengganggu kekhusyuan, mengganggu pandangan, karena khusyuk termasuk bagian dari sholat. Khusyuk bagian dari sholat. Menggunakan dana wakaf untuk berhias haram kalau untuk hiasan yang sifatnya non esensial. Haram kalau ada dana wakaf digunakan misalnya untuk membuat kaligrafi di dinding masjid. Tidak diperbolehkan untuk kemewahan di mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tidak boleh, di mazhab Hambali haram dan wajib diganti. Kecuali kalau pakai uang sumbangan, bukan dari dana wakaf. Sumbangan yang sifatnya personal. Ilahnya, sebab hukum kenapa para ulama ini mengatakan makruh. Kalau dalam mazhab Hanafi bisa menimbulkan fitnah. Fitnah dalam artian gangguan kekhusyuan dan juga israf, ya, berlebihan. Dalam mazhab Maliki lebih ke gangguan. Dalam mazhab Syafi'i pemborosan dan peniruan, tasyabuh. Tasyabuh itu niru orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, dalam mazhab Hambali pemborosan dan bid'ah. Ini beragam pandangan para ulama tentang menghias masjid. Sehingga kalau kemudian kita coba kumpulkan nasihat-nasihat ya. Ada 3 nasihat mungkin untuk berkaitan dengan tema ini. 1 untuk pengelola masjid, yang kedua untuk arsitek muslim, arsitek yang kaitannya membangun masjid, dan yang ketiga bagi muslim sendiri, bagi jamaah masjid itu sendiri.
Untuk para pengelola masjid, yang pertama, ya, memprioritaskan anggaran secara proporsional. Anggaran untuk program pendidikan, kegiatan dakwah, layanan sosial, pemberdayaan ekonomi harus jadi prioritas utama, bukan sisa dari proyek pembangunan di sini. Karena tadi kita lihat komentar para ulama, kapan Yahudi dan Nasrani itu mereka menghiasi tempat ibadahnya? Saat mereka mulai berjalan dengan kitabnya. Jadi dari agama semakin jauh, kompensasinya mereka memperindah tempat ibadahnya. Yang indah hanya masjidnya, sementara kosong dari kegiatan dan dari programnya. Ya, megah luar biasa, tapi yang sholat paling hanya satu baris, dua baris, dua baris oke, kaki hukum, tapi mewah, tapi megah. Itu yang terjadi kepada Yahudi dan Nasrani pada masanya. Sehingga anggarannya, dana yang ada, bukan ya, infrastruktur itu nomor kedua. Yang pertama adalah programnya yang berjalan di sana. Karena Allah menyebut memakmurkan masjid itu bukan dalam bentuk kemewahan dan kemegahan infrastruktur. Dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang kedua, berangkat dari semua yang sudah tadi kita sampaikan, pentingnya evaluasi kebutuhan real dari jamaah, bukan sekedar kebanggaan, bukan sekedar gengsi dan ego, ya. Bukan sekedar kita sebagai warga ini punya masjid yang megah luar biasa, bukan itu. Warga Jawa Barat punya masjid namanya Al Jawa Barat. Asal makmur alhamdulillah, asal rame alhamdulillah, asal programnya itu banyak alhamdulillah. Tapi kalau asal indah saja, itulah yang sedang kita bahas. Itulah yang kemudian jadi salah satu tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Ya. Bukan berarti masjid harus lusuh, harus jelek, harus tidak indah, harus dan seterusnya, bukan. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi seperti yang tadi kita sampaikan, fokusnya pada peningkatan fungsi, ya, tempat duduknya, penyediaan ruang yang langsung berkaitan erat dengan program yang memang dibutuhkan oleh jamaah. Yang kedua, untuk arsitek muslim, berangkat dari hadis Rasulullah tadi yang mengatakan amiti al-qiram, tolong singkirkan semua yang bisa mengganggu kekhusyuan, termasuk hiasan-hiasan, ya, termasuk pemandangan-pemandangan, apalagi kalau pemandangannya bergerak. Memang kelihatan di satu sisi ini memang bagai buah simalakama, senjata makan satu itu deh, itu tak sebilah pedang begitu ya. Di satu sisi untuk perhiasan, tapi di sisi yang lain bisa jadi distraksi. Apalagi kalau posisinya di depan kan ada di gigi rumah. Contohnya, karena saya tinggal dan mengalami juga, kalau di depan itu ada tempat ikan, akuarium gitu, akuarium. betul. Allahu Akbar. Lauk tadi itu kadio di Masjid Al Azhar Sumarekon, itu di depannya ada kolam ikan, dan itu betul-betul
ujian tersendiri. Memang kalau tidak sholat mah enak pemandangannya. Tapi semua yang bergerak itu menarik perhatian, mengganggu perhatian. Kalau TV-nya agak tinggi ke atas, oke lah, nggak akan tanggah-tanggah deh. Tapi kan melihat tempat sujud mengalih kehendak, apalagi kalau di barisan depan. Allahu Akbar. Oh iya kata. Jadi ya menciptakan ruang, menciptakan desain yang mendukung kekhusyuan, gitu ya, mendukung kontemplasi, mendukung kekhusyuan, bukan yang bisa mengalihkan perhatian. Indah harus, khusyuk wajib. Indah harus, khusyuk juga wajib. Hingga ya hal-hal seperti ini mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu bagian dari perhatian kalau tugasnya sebagai seorang arsitek muslim. Yang kedua, efisiensi. Hindari israf, hindari boros, ya. Bahannya yang ramah lingkungan sesuai dengan skala kebutuhan jamaah sekitarnya, tidak nyentrik, tidak ngegejlik, tidak jomplang masjid dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tujuannya bukan untuk kemegahan, apalagi untuk berbangga-bangga, kemudian menjadi rekam jejak, ya ini hasil karya saya dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah fungsi dan manfaat untuk calon pengisi masjid tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, untuk seluruh jamaah masjid. Seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid, bahwa manusia akan mulai berbangga-bangga dengan masjid. Bagi kita, bagi umumnya seluruh jemaah masjid, bahwa kebanggaan itu bukan pada fisiknya masjid, kebanggaan bukan pada kemewahan masjid, tapi pada kemakmuran masjid, pada program yang berjalan di dalam masjid, pada dampak positif manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar dari masjid tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Ini sumber kebanggaan masjid. Kemudian menciptakan budaya yang lebih menghargai masjid yang penuh dengan jamaah dan kegiatan daripada masjid yang mewah namun kosong. Lebih ramai, lebih baik, lebih hidup, lebih padat, lebih baik. Walaupun mungkin secara infrastruktur, secara kemewahan tidak seperti gereja, tidak seperti tempat ibadah orang-orang Yahudi, sinagog dan seterusnya. Dan mendukung semua program-program yang tujuannya untuk menghidupkan masjid. Kalau bisa 24 jam masjid itu nggak pernah sepi, ya. Dari jam 9, jam 10 sampai zuhur majelis taklim Darussalam. Nanti dari jam 1 sampai asar majelis taklim naon deui. Nanti dari asar sampai maghrib ada majelis taklim apa lagi. Nanti dari pada subuh sampai jam 7 ada kajian subuh naon bapak-bapak, anak-anak dan seterusnya. Ini keutamaan dan keistimewaan masjid diukur bukan dari kemegahannya, tapi diukur dari program-programnya, diukur dari kemakmurannya. Hingga ukuran sejati kesuksesan sebuah masjid bukan terletak pada ketinggian menara atau kemilau marmernya, tapi dari kedalaman khusyuk di dalam hati para jamaahnya.
makin bisa khusyuk di dalam masjid tersebut, berarti masjidnya makin bagus. Makin banyak ilmu yang bisa didapatkan dari masjid, maka masjidnya semakin bagus. Semakin kokoh masyarakat karena kehadiran masjid, maka masjidnya semakin bagus. Jadi tema kita hari ini tentang permasjidan. Baik, Bapak yang Allah muliakan, ciri ke-52 ya, zakhrafatul masajid wattabahi biha. Ciri hari kiamat, ciri semakin dekatnya hari kiamat saat fokusnya manusia, fokusnya umat Islam, sibuknya umat Islam lebih ke berbangga dengan fisiknya, bukan sibuk dengan program dalam memakmurkan masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita lanjut dengan diskusi tanya jawab kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya tidak salah, DMI punya aturan itu. Dewan Masjid Indonesia punya aturan tentang speaker, gitu ya, punya aturan. Kalau nanti kita coba googling dulu, cari dulu. Kalau memungkinkan kemudian menyampaikan seperti ini aturannya kepada yang bersangkutan, apalagi kalau di rumah kita punya anak kecil yang terganggu misalnya. Kalau azan memang harus dikeluarkan. Kalau azan menjadi syiar yang memang harus dikeluarkan. Tapi selain azan, apalagi waktunya sebelum subuh, sangat tidak dianjurkan kalau suaranya kemudian keluar, karena yang tadi kita sebut khawatir menjadi diroron, masjid yang menjadi madarat, masjid yang kemudian mengganggu di luar yang sifatnya syiar, di luar yang sifatnya syiar. 10 menit sebelum, ada aturannya 10 menit sebelum. Mungkin ini biasanya, kalau 10 menit biasanya tarhiman, 10 menit biasanya tarhiman. Tapi biasanya 1 jam sebelumnya juga sudah cicelungan, sudah begitu lantang, sehingga ya kembali lagi panduannya ke Al-Quran, bahwa masjid jangan sampai menjadi diroron, jangan menjadi kufron, jangan menjadi tafriqon, jangan menjadi irsadan. Sikap kita bagaimana? Sikap kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar semaksimal yang kita bisa. Nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Nggak bisa pakai lisan, doakan. Syukur-syukur kalau punya duit pindah rumah, bikin masjid sendiri, teriak sendiri boleh kalau masjid. Wallahu a'lam bishawab. Maka berikan. Sinyalnya itu katanya bagus di masjid itu, jadi dia nyimpen di sewa, dia si seluruhnya bayar gitu. Dikaitkan dengan kan seluler itu nggak yang baik-baik aja masjidnya, pasti ada yang nilai negatifnya. Nah, bagaimana dananya itu dipakai untuk masjid. Ada di buku kita dulu lipat. Jadi tempat seluler lumayan. Ya, terus ke DKDKM lah.
Mungkin DKM-nya punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Aspek legalitas dari yang di luar apa jadi mudorot gitu seperti pisau gitu ya. Saya tidak bisa memastikan apakah itu bisa masuk ke, karena begini, pertama masjid itu wakaf atau tidak? Wakaf. Kalau masjid itu wakaf, maka peruntukan masjidnya juga memang hanya untuk masjid, hanya untuk masjid. Kalaupun ada, maka misalnya penggunaannya disewakan untuk tower, perlu ditanyakan ke muwakifnya. Perlu ditanyakan ke muwakifnya apakah tanah yang tadinya diwakafkan untuk masjid sekarang sebagiannya dipakai untuk tower, diizinkan oleh muwakifnya. Kalaupun diizinkan, maka semua sumber pemasukan itu memang hanya untuk masjid. Jadi masuknya sebagai sumber bisnis masjid itu sendiri, sumber pemasukan dari bisnis itu sendiri. Tapi kalau pertanyaan kan yang akses internet dari tower itu macam-macam, itu mana ada hese kontrol memang gitu. Sama seperti apa? Ya, uang pajak kita itu masuk dari berbagai macam perusahaan yang beragam begitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sangat megah. Betul. Iya. Nah, ini gimana? Termasuk bermegah. Itu juga yang kemudian menjadi concern. Pertama begini, bahwa tidak semua orang peka itu punya uang, punya biaya, punya rezeki yang cukup di sekitarnya. Kalau masuk ke pelosok-pelosok Arab, Mekah, masih banyak mereka yang susah makan. Masih banyak mereka yang susah makan. Disparitas, kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu sangat nampak, sangat kelihatan, sangat jelas sekali. Bapak Ibu, ring satu Masjidil Haram dengan yang ada di belakang itu kelihatan bedanya, sangat kelihatan. Apalagi makin ke pelosok, makin ke kampung, makin kelihatan bedanya. Meskipun seringkali ya Masjidil Haram itu dipandang sebagai tujuan semua umat Islam sedunia, tapi tetap nilai seorang Muslim di sisi Allah itu lebih mulia dibanding dengan gedung dan bangunan. Kan kadang antara infrastruktur, membangun infrastruktur dengan membangun SDM itu juga suka jadi tarik-tarikan dalam menyedot anggaran. Ini kita harus infrastruktur dulu atau membangun SDM dulu. Dalam membangun masjid juga saya kira sama seperti itu. Kita kudu program gula yang berjalan atau fisiknya dulu yang harus berjalan. Membangun sekolah juga begitu. Sekolah teh kudu megah heula, mewah heula, atau program sekolahnya yang harus berjalan. Tarik ulurnya selalu akan seperti itu. Tapi dari perjalanan hidup Nabi kita belajar ternyata kesederhanaan dalam membangun masjid di zaman beliau itu bisa sebanding, bisa bareng begitu ya. Masjidnya bahkan kalau di zaman Nabi itu nggak ada atapnya sama sekali. Masjid Nabawi itu kosong atapnya dan lantainya juga tidak pakai marmer, masih pakai tanah gitu, masih pakai tanah. Jadi akhirnya ya panduan ini akan selalu relevan dimanapun adanya, bukan cuma di sini tapi di sana juga, bukan cuma di sekitar kita tapi juga di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau
yang tadi kan kalau coba setuju kan pas dari munculnya karena ada dibangun masjid kali oleh Kristen itu kan itu kan jelas sekali setelah itu dia dibakar di dalam sejarah untuk mengenai itu gimana? Terutama yang di luar yang memang dia cenderung kepada pengelolaan karena kadang-kadang kita bicara sholat aja atau kita sholat sebenarnya kan nggak tahu dia itu satu Ya. Yang menggantikan posisi Nabi hari ini adalah pemerintah. Dalam hal ini mungkin bukan presiden ya, tapi Departemen Agama. Departemen Agama lah yang kemudian punya wewenang. Kemudian untuk membuat apa istilah kita sekarang DMI sertifikasi gitu bahwa masjid ini masjid yang memang ya bukan masjid tiron bahasanya. Dan itu dilakukan bukan oleh sahabat, tapi dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita, posisi kita, ya dimanapun kita menemukan masjid, di situ kita sholat. Apalagi kalau kita nggak pernah tahu, seperti tadi di safar begitunya dalam perjalanan, ya yang masjid sholat saja di sana. Karena perintah la taqum fihi abada itu perintah Allah kepada Nabi, dan Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai pemilik otoritas yang tertinggi di sana. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang perintahnya kepada Nabi, perintah sebagai seorang pemimpin, ya perintah sebagai pemilik otoritas. Contoh mengambil zakat, khuz min amwalihim. Perintahnya kepada Nabi yang punya kewenangan untuk mengambil zakat bukan sembarangan muslim. Kadikan zakatnya. Tapi memang ditunjuk dari atas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak. Untuk yang sholat, terutama yang pakai sarung, kan banyak yang pakai nama kakek. Makruh kalau kita menyengaja menggunakan, niatnya masing-masing kembali kepada pemakainya gitu ya. Menyengaja menggunakan sarung ini supaya kelihatan, diputerkan di belakang oleh katingali. Kalau sarung saya ini sarung yang mahal, kalau niatnya seperti itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya adalah masing-masing sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya begini, Ustaz, saya mah niatnya bukan untuk berbangga-bangga, tapi niatnya sesuai dengan perintah Allah. Kalau ke masjid pakai perhiasan yang paling indah. Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau niatnya adalah pakai pakaian terbaik, saya pengen ke masjid, itu enggak masalah. Tapi kalau niatnya batur apal, saya punya sarung, bahkan sarungnya dia pakai tiga-tiganya. Hiji rada diturunkan, BHS. Tiga sarung langsung dia pakai sekaligus, dan langsung 3 lapisnya dipamerin semuanya. Yang seperti ini tidak boleh. Pada akhirnya kembali ke masing-masing. Dan kemampuan khusyuk setiap orang bisa beda-beda. Ada orang yang dengan manik-manik sedikit sudah langsung jadi sholatnya nggak khusyuk. Dengan baju yang jalur-jalur sedikit sudah 1, 2, 3, 4 pola. Ada juga orang yang padahal baju di depannya itu polos, tapi kemana pikiran. Jadi kita membantu orang yang ada di belakang kita supaya bisa khusyuk tanpa kemudian berniat untuk memamerkan. Kalau bisa jangan ada tulisan. Kalau bisa polos, tapi walaupun sudah polos, orang yang ada di belakangnya gampang agak leong, oke. Setidaknya membantu lah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana?
Iya, seperti itu. Menghiasi. Jadi tujuan utama dari mushaf sama seperti tujuan utama dari masjid untuk dipakai ibadah, untuk dibaca kalau mushaf, untuk dicari petunjuknya, untuk mencari apa panduan dari ayat Al-Quran tersebut. Tapi kalau mushaf kemudian dipakai tingali ayat intan permatana, tingali ayat emas-emas, justru mushaf malah menjauhkan dari tujuan utamanya. Mushaf malah merusak hati. Mushaf malah membuat dia jadi sombong, merendahkan orang lain. Mushaf saya mah kieu, mushaf ieu mah geuningan siga kitu, dan seterusnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa